Nah, ini nih rahasia bikin daging panggang saus tongseng yang wangi, juicy, bumbu yang meresap, dan pastry-nya renyah. Di masakan kali ini saya menggunakan resep membuat beef Wellington. Dijamin nggak langu sama sekali. Dengan cita rasa rempah khas Indonesia, melalui saus tongseng yang kental, kaya rempah, dipadukan dengan tekstur pastry yang renyah. Halo sahabat rasa, selamat Hari Raya Idul Adha untuk seluruh teman-teman saya yang merayakannya. Semoga keberkahan Hari Raya menyertai kita semua. Welcome back di channel YouTube teryami Crown Horeca YouTube, yaitu Masak Praktis. Nah, dengan saya Chef Theo, balik lagi nih. Berhubung lagi momen Idul Adha, biasanya di rumah kita tuh lagi dapat banyak limpahan stok daging ya, daging sapi, kambing, atau yang lainnya. Nah, kalau bosan di rumah tuh biasanya kita cuma masak di tongseng, terus ditumis ataupun di sate. Nah, di episode kali ini saya akan bikin sesuatu yang berbeda, yaitu daging sapi saya bikin tongseng, tapi saya balur dulu dengan puff pastry, yaitu kita bikin beef Wellington. Untuk tekniknya memang agak sedikit rumit, tapi kita akan belajar bareng-bareng. Nah, biasanya makanan ini hanya ada di restoran. Kita sekarang belajar bareng-bareng, cukup mudah sekali sebenarnya untuk dibikin di dapur kita. Untuk bahan utamanya itu adalah daging sapi. Kebetulan saya lagi dapat daging sapi tenderloin atau khas dalam. Bisa aja sih dengan menggunakan bagian daging sapi yang lain, tapi alangkah lebih baiknya menggunakan bagian khas dalam atau tenderloin. Tips kecil dari saya, sebelum memasak, pastikan daging sapi ini sudah dalam kondisi suhu ruang. Jangan langsung dari kulkas dingin-dingin langsung diproses. Kenapa? Biar nanti matangnya merata sampai ke dalam. Kalau ada selaput putih tipis seperti ini, kita buang sedikit saja ya, karena biasanya agak alot tuh kalau digigit. Tapi untuk lapisan lemak tebalnya, saran saya jangan dibuang semua, karena ini yang bikin aromanya nanti menjadi lebih gurih. Saya hanya akan memakai bagian yang sebelah sini aja. Jadi nanti kita akan trim, sisanya kita bisa buat yang lainnya. Mau dibikin sate bisa, mau dibikin black pepper bisa, mau dibikin apa aja juga bisa ya. Abis ini, saya akan seasoning simple, salt and pepper, terus kemudian kita pensil. Untuk bumbu pada dagingnya, cukup lumuri dengan garam dan lada secukupnya. Karena dagingnya lumayan tebal, pemberian garam dan merica harus merata. Kita usap-usap sebentar ya, agar meresap. Oke, tahap selanjutnya, saya akan siapkan teflon ya, untuk pensir. Saya akan pensir dulu untuk ngelok atau ngikat si dagingnya supaya jusnya nggak keluar ya. Oke. Dan saya geprek sedikit bawang putih supaya ada flavor. Semua sisinya rata kita pensir. Oke, kemudian kita resting. Untuk tahap selanjutnya, saya akan bikin duksel. Jadi duksel tuh dibikin dari mushroom yang dicop ya. Kemudian ada beberapa rempahnya juga. Saya menggunakan jamurnya, jamur kancing dan juga jamur oyster. Jamur kancing yang biasa ya. Kalau oyster tuh ada sedikit aromanya yang nyenengin gitu buat saya pribadi. Nah, saya udah siapin beberapa bahan-bahannya. Nah, karena ini akan menggunakan saus tongseng, ada nuansa lokalnya, jadi saya menggunakan bawang merah chop, bawang putih chop, dan sedikit cabai untuk hint pedasnya. Sambil menunggu dagingnya di resting, saya akan bikin mushroom duksel. Oke, kita pokoknya kalau masak segala sesuatu itu harus kita lihat ya, jangan terlalu gosong, asal dia sudah keluar dari aromanya, kemudian bisa kita masukkan mushroomnya. Jadi kalau sahabat rasa di rumah tidak mempunyai chopper, boleh dicop pakai tangan aja ya, tapi memang harus butuh kesabaran sempurna.
kita seasoning tipis aja ya. Garam, merica, karena nanti sausnya itu akan kencang. Untuk pembuatan duxelles itu kalau bisa kering ya, tapi jangan terlalu kering sekali karena fungsinya adalah untuk mencegah jus daripada daging itu keluar kemana-mana sehingga tampilannya kurang rapi. Nah, kalau misalkan bagus kan enak dilihat. Nah, sambil menunggu daging dan juga duxellnya dingin, saya akan bikin saus tongsengnya ya. Tadi udah saya matiin, setelah dingin ya, kita keluarin dulu aromatiknya. Jangan ikut dibawa untuk di blender. Setelah di blender nanti akan kita masukkan kembali aromatiknya. Kita masukkan setelah dingin ya ke dalam blender. Kemudian tambah sedikit minyak. Nah, kita tambahin sedikit air ya. Supaya proses blendernya smooth dan hasilnya maksimal. Setelah itu, kembali saya akan masak sampai benar-benar matang sempurna. Saya masukkan kembali aromatiknya, kemudian saya masukkan kapulaga dan juga bunga lawang. Kita tambahin sedikit air nggak apa-apa, untuk membantu proses masaknya ya. Gunain api kecil, sabar supaya satu matangnya nanti sempurna dan juga dia tidak meletup-letup. Nah, sambil menunggu ini matang, saya akan serahkan ke Sandi ya. Sementara saya akan membuat ataupun membungkus dagingnya, terus kemudian akan kita proses di tahap selanjutnya. Sandi silahkan. Sekarang kita akan proses dagingnya ya. Kita akan cover dulu dengan duxelles, kemudian kita resting lagi sampai nanti terakhir kita akan cover ataupun kita selimuti dengan puff pastry. Pertama-tama kita akan kasih mustard supaya si duxellesnya itu lengket ya, menempel di permukaan dagingnya. Oke, semuanya sisihkan dulu. Oke, kemudian kita tata si telurnya. Jadi kita harus tahu ketika untuk mengcover daripada seluruh permukaan daging itu semua tertutup dengan rata ya. Kalau kurang nanti kita tinggal bikin lagi. Oke, setelah itu kita taruh di sini. Pastiin posisinya si panjangnya daging sama ya. Oke, next stepnya saya akan bikin sama. Kita pipihin lagi. Coba nanti akan pakai ring cutter sebagai bikin lubang-lubangnya. Oke, sahabat rasa. Saya biasanya senang di folding supaya dia kuat ya. Sudah gini, saya akan masukkan ke dalam chiller dulu untuk dia resting sebentar, semakin firm ya. Tinggal kita panggang di 200 sekitar 30 menitan lah, atau sampai si lapisan permukaan daripada puff pastry-nya tuh udah berwarna kecoklatan. Jadi tergantung dari puff pastry-nya itu sendiri waktunya ya. Oke, sekarang kita akan masak ataupun proses selanjutnya dari bumbu tongseng tadi.
Oke, tinggal nunggu reduce, koreksi rasa, saring, masukin dagingnya, plating. Oke, kita saring sausnya. Oke, bumbunya udah saya saring. Nanti tinggal nunggu si beef Wellington-nya kita panggang. Kemudian akan saya panggang di kombi oven nan cakep ini di 200 derajat Celcius, kurang lebih 30 menitan ya. Tergantung, nanti kita lihat sambil kita cek satu persatu setiap menitnya. Kalau udah kira-kira matang, bisa kita angkut. Sahabat rasa, sudah matang. Yuk kita buka. Tada, sahabat rasa, sudah jadi. Kita resting dulu sebentar, habis itu kita potong. Saatnya kita plating dan potong beef Wellington-nya. Widih, alhamdulillah ya, warnanya bagus, medium to medium well, juicy-nya juga uhui. Kalau mau pakai nasi boleh banget ditambahkan sebagai pelengkap. Tapi karena karbonya sudah ada dari pastry-nya dan saya kasih sedikit mashed potato, kalau saya sudah cukup ya. Aromanya juga harum sekali. Yuk icip-icip guys. Bismillah. Oke, saya susun dulu garnisnya biar estetik. Ini ada cherry tomato, Brussels sprout, dan juga oyster mushroom. Lalu kita siram saus tongsengnya di sekeliling daging. Jangan lupa dituang sedikit di pastry-nya ya, biar tetap renyah. Ternyata mengolah makanan yang kesannya mewah untuk momen Idul Adha di rumah tidak sesulit yang dibayangkan kan? Kuncinya ada di kesabaran kita saat memasak. Tentunya didukung peralatan yang handal dari dapur Crown Horeca pastinya. Bagi sahabat rasa yang ingin mencoba, cek di kolom deskripsi untuk resep lengkapnya. Kalau sudah dicoba, tag ke IG saya @theo.setio. Nanti pasti saya repost. Oke, dengan saya Chef Theo, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode masak praktis selanjutnya. Selamat berkumpul dengan keluarga dan selamat Hari Raya Idul Adha. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen aja gua pengen masak apa. Oke, bye-bye. Ngeng.